Halo, eh, kita kembali lagi ke konten mendamping episode 7. Sangat maskulin banget ya? Eh? Maskulin banget ya? Iya. Kalau beneran ya? Sangat maskulin ya? Cowok banget lagi. Iya, Cowok cowok lagi. banget ya? Kalau konten-konten lain kan ada ceweknya. Iya, ini ada. Ada yang pakai bikini gitu ya. Nggak ada budget ya? Sponsoringnya sama. Oh ya ini kayaknya itu deh. Mungkin abis ini kita bisa diundang ke Deddy Corbuzier. Ya. Konten pembahasan kita yang pertama. Ini lagi hot-hotnya, baru banget nih. Tadi kalau nggak salah. Di hari ini ya? Di hari ini ke Borobudur naik 1000% ya. Yang dari harga 1.500. 1500% guys. Ya Allah. Tapi emang harus naik kan? Iya. Kan Borobudur naik? Nggak turun? Iya. Iya toh? Iya, Nah kita kemarin kan naik Borobudur, nggak turun. Itu yang dari tadinya 50.000 jadi wacananya 750.000. Udah diterapkan? Udah diterapkan. Iya, terapkan. Udah diterapkan luar biasa sekali. Padahal saya dulu pertama kali ke sana itu SD. Mungkin tiketnya cuma 30.000 kali ya. Menurut kamu mendamping nih, UMS ini gimana nih? 750.000. Kamu sini yang betul, sini yang dikit dah. Mending buat ke Borobudur atau mending ke Kali Kuning? Gimana nih? 750.000. Tapi itu 750 kan cuma naik candi doang, Mas. Iya, kan ke Borobudur. Ya nggak apa-apa lah, kan itu situs Wih, nggak apa-apa. bersejarah lah. Kamu tidak Internasional. mewakili kaum menang-mending. Enggak, aku nggak mendang-mending. Jadi oke, 750.000. Iya. Padahal itu kan apa ya? Kalau misalnya harganya mahal, itu berarti targetnya udah bukan domestik. Bukan. Jadi nanti turis internasional berarti bisa lebih mahal. $100. Jadi 1,5 juta. Iya, 1 juta. Luar biasa. Menurut Bung Jebri, 750.000 Mahal sih. mending buat ke sana atau buat yang lain? Mending buat yang lain. Apa contohnya? 750 mending beli makanan online lah. Sekalipun kamu 750.000 ke sana, kayaknya kamu mending di sana bikin tenda. Biar gak pulang. Beli makanan Terus besok online, gantian makan sama keluargamu gitu kan. Iya. Kamu ke sini nanti aku bikin Borobudur sendiri aku. Iya juga ya. Padahal mungkin zaman dulu pembangunan Borobudur nggak sampai 10 juta ya. Iya. Ya kan zaman dulu. Enggak tahu. Dulu nggak pakai uang. Kalau Pak Aga gimana nih 750.000? Pendapatnya gimana nih? Ya mahal lah. Mahal banget ya. Mahal banget. Walaupun kan mungkin aku juga jarang ke Borobudur. Terakhir mungkin tadi ke SD apa enggak sih, enggak SD juga sih. Terakhir ke Borobudur ya Penteng. pandemi kemarin Borobudur. Tapi maksudnya kan banyak orang-orang yang dari luar Jogja, luar Magelang kita ngomong kan, luar Jawa Tengah yang mau ke Borobudur, yang itu kelas ekonominya itu kan middle ke bawah gitu kan. Nah, maksudnya aku mau wakil suara mereka gitu. Karena itu kan wisata edukasi sebenarnya. Borobudur bukan wisata yang Ya. wah gitu. Ya. Terus Ya jadinya kasihan mereka, walaupun di satu sisi kan katanya sudah terlalu banyak nih yang ke Borobudur, akhirnya dibatasin hanya 1.200 per hari atau per bulan ya? Per hari. Berarti kan Borobudur sekarang udah melebihi kapasitas. Mungkin ditakutin juga ini ya apa, entah bangunannya jebol apa gimana. katanya penurunan ketinggian. Nah tapi seharusnya itu diomongin, maksudnya diinformasikan gitu Banyak loh. cara lain lah ya. Iya kan, kenapa? Karena gini, bukan cuman mau ngebatasin doang gitu loh. Jadi batasin ini kondisi Borobudur udah semakin turun, gini gitu. Padahal tempat-tempat wisata yang berbayar itu kayaknya yang paling mahal saat ini ya paling ya itu 750.000 ya. Iya. Maksudnya untuk tiket masuk tok loh. Kalau yang misal kayak mungkin kamu pernah ke Bali gitu, ada nggak tempat yang wisata tiketing gitu?
Kalau ke Bali paling gini, kalau ke Bali itu kayak tempat nongkrong pinggir pantai gitu kan, terus yang tempat VIP gitu 1 juta. Tapi itu include makanan. ikut makanan. Jadi kalau kita mau nyewa tempat yang Ada enak, fasilitasnya. ya enak tempat yang enak pinggir pantai, sofa gitu 1 juta gitu bayarnya. Tapi ada fasilitas bisa buat 5 orang gini tuh 1 juta itu berupa makanan. Berarti sama kayak Felix apa ya? Minimum order lah ya, minimum order gitu. Tapi kalau misalnya mending 70.000 mending apa ya? Ya aku mending 70.000 ya. Iya. Beli barang apa kayak kamera, buat kamera apa segala Ke Prambanan malah berapa Prambanan? Nggak sampai 100.000 ya? nggak sampai. Prambanan aja nggak sampai 100.000. Gitu mungkin nanti kalau misalnya 750.000 udah jadi, terus nanti kedepannya bakal ada hal-hal baru yang menarik gitu ya. Itu semoga aja ada lah. Iya. Jadi nggak cuma sekedar naik harganya doang. Kalau menurut Mas Rabo sendiri gimana? Kalau aku ya, menurut kamu mending. Terakhir kali aku pulang, bapakku tuh mau kesini, terus minta diajakin ke Borobudur. Kayaknya nggak usah aja deh. Oh mending ke Borobudur Plaza aja. Iya bisa. Magelang. Di Mr. Burger. Iya betul betul. Ya, deket lagi. Jadi 750.000 misal, apalagi kalau ke Borobudur kan nggak mungkin sendiri, pasti keluarga. Iya. Misalkan bapak ibu anak 3 orang udah 2 juta, kayaknya bisa buat ke Bali sih 2 juta. Bisa. Bisa buat ke Bali. Jadi Kita minum dulu, pas dulu. Di kolam renang kok nggak minum. minum kopi, Asam ya kopinya ya? luwak white coffee. Kopi Sabadan. Asam kopinya, kopi sini origin emang. Jadi nggak worth it. Sementara ini nggak worth it. Mungkin nanti kalau tahu-tahu ada iklan-iklan apa, ada Ada tambahan. para layang, siapa tahu ada. Iya. Atau include penginapan. Atau Atau include ini apa? sosis Kickboxing. bakar. Atau bisa meet and greet sama Mas Amin kan gitu kan di sana. Waduh. Bisa. Bisa kan siapa tahu. Meet and greet sama Pak Maruf Amin kan di sana kan bisa juga. Nonton- Ya itu worth it lah. Nonton konser lokal aja Dewa 19 500.000 loh. Iya. Yang band sekelas Dewa loh. Mungkin nanti di sana bisa sambil nonton. setiap hari apa ada Zidane main di sana mungkin. Atau meet and greet, Triswaka. meet and greet Muklis. Kan dulu siapa namanya Bowo itu kan Iya. terkenal di TikTok, terus dia meet and greet kan. Muklis ya. Oh iya. Oh TikTok apa lebih? Muklis tahu. Oh Muklis. Dia nggak tahu Muklis. Ih, pakai topi nih gini Muklis nih. Trending nomor 1 loh Iya. beberapa hari yang lalu. Di Afrika gitu kan dia. Dia pakai sarung tangan hitam satu. Jadi sampai garuk-garuk titit. Udah gitu dia baru deket sehari ditembak lagi. Oh, alah yang interview itu. Iya, yang lucu itu. Oke. Kita bahas yang berikutnya. Yang viral lagi, yaitu adalah seorang siswi magang di salah satu kota di Yogyakarta. Itu viral karena membuat TikTok yang isinya adalah Ngapain nih, Pak? seolah-olah dia memasang kateter di seorang pasien laki-laki, dan dia bilang pasiennya good looking, seumuran gitu. Iya. Seneng deh gitu ya. Yang itu membuat komentar netizen itu luar biasa bervariasi. Ada yang bahkan ada yang wah aku pengen lo jadi perawat, ada yang gitu juga loh. Ada. Wah nggak bisa tidur nih kebayang-bayang, ada yang kayak gitu juga. Karena kalau misalnya nih kaum perempuan, terus ada perempuannya gitu, kadang dia setuju. Beda. Rahimnya hangat. Hah? Jadi Ya, ada ada yang komen kayak gitu. gitu ya? Tapi kalau laki-laki kayaknya bakal habis tuh ya. Dan akhirnya dia meminta maaf, dan kampusnya juga meminta maaf, dan ditarik dari RSUD Rosari. tempat Bosari. Nah itu seru juga sih. Dan ternyata itu kontennya bohongan ya. Settingan. Dan dia nggak melakukan itu. Nah itu nggak terbayangkan loh sebelumnya. Untuk apa ya yang dikejar berarti? Ya pansos lah. Pansos ya. Viewers. Bung Edwin, Followers. pernah nggak kepikiran buat pansos terus melakukan hal-hal yang wah, kayak di luar nalar gitu loh? Contohnya kayak mbak ini pura-pura masang kateter, terus cowoknya good looking gitu-gitu.
Kalau Mengejar konten gitu popularitas. kayaknya enggak deh, Mas. Enggak. Masih banyak cara yang lain ya. Misal kayak Marpaung itu kan bisa juga. Bisa loh. Cuma Kalau joget-joget. obrolan candaan gitu mungkin masih lah, masih diterima. Tapi kalau buat konten kayaknya enggak. Padahal apa ya? Misal Oh sini lah Win. cewek itu kalau Panas. terkenal di TikTok tuh gampang loh. Ya. Tinggal live doang. Dia tinggal joget-joget bisa. Pakai tentop, Ya nggak mesti. dia pakai crop top. yang Pakai ketat baju lah bola pokoknya. juga bisa. Ya kan pakai tank top kan dalamnya. Luarnya tetap pakai flanel kan gitu. pakai jaket Iya. kulit. Malah dia kayak mempertaruhkan ininya dia. Kalau menurut Bung Jepri gimana Bung Jepri? Nah, ini sih. Tentang cewek itu. Kan banyak juga toh hal-hal yang buat kita apa namanya jadi lebih ternama. Oh terkenal. Terkenal. Terkenal tinggi. Emang bulan. Kan banyak bulan. juga seni-seni yang bisa kita tampilkan. Contohnya kesenian daerah. Gitu. Yes. Tari-tarian. Tari-tarian. Ayo gitu ya jalannya. Pantun juga bisa terkenal. Iya. Atau puisi Iya, puisi bisa. kayak mawar. Ya, itu pokoknya yang buat Wiranagara juga bikin Kalau- kata-kata itu. kalau bisa. kita ngomongin seni berarti kita ngomongin tentang orang ini gitu loh berarti. Itu. Kayak gitu buat apa ya? Anggap baik konten-konten candaan ya. Kalau berarti nggak pernah kebayang untuk membuat konten-konten yang misal nih kamu pura-pura kayak yang pernah kan ada apa ojol yang pura-pura anaknya meninggal itu kan seru juga tuh. Atau ojol yang Promodik City. Oh iya ada juga itu bisa loh. Kamu nggak pernah kepikiran bikin itu Jam? Ya. Buat apa nih? Jalan pintas loh, kali zaman sekarang loh. Jalan pintas tuh berarti nanti akhirnya juga cepet gitu. Keren nggak? Keren nggak? Keren nggak? Keren kita udahan aja loh ya. Kayak ini loh. Kata-kata penutup. bawa TikTok. Ya Pak Arke gimana menurut Pak tanggapannya? Aku nggak pernah suka kontroversi kayak gitu. Menurutku, aku orang yang takut ngebaca hate comment. Sama sih. Jadi- manusia tidak bermoral. Kamu digituin aja udah nggak enak. Iya, Maksudnya nggak enak. udah takut lah Iya, gitu iya. kan. Sekarang kalau kita bilang jangankan begitu masuk Indozone kayak gitu istilahnya kan, terus di komen banyak gitu. Seluruh Indonesia. Nah itu ya aku nggak bisa mikir sih itu kayak walaupun mungkin bagi mereka sangat cepat buat Terkenal. karena memang sekarang sudah mulai banyak manajemen konflik. Ya, betul. Jadi memang setting ya ntar orangnya udah tahu ekstremnya, maka minta maaf gini. Tapi aku tidak memilih itulah, aku mending tidak memilih itu, melakukan hal yang lain tapi positif. Bahkan mungkin ya aku bisa berasumsi kalau Mbak itu mungkin nggak menyangka sih kalau bakal seviral ini. Bisa jadi loh. Iya. Karena dia kan bercandaan toh. Iya. Kecuali dia melakukan itu beneran terus diviralkan mungkin niatnya memang pamer. Tapi kalau Kelihatan titiknya gitu. iya di videoin bisa loh. Mas-masangnya gitu. Apalagi pas masangnya sambil itu. Sambil ini pakai baju super kan. Iya. Kan banyak juga yang pakai baju susah. Iya, kayak gitu. Pakai baju susah malah bagus. Mungkin masaknya sambil minum Apa? air kan. Oh gitu. iya. Atau sambil lihat itu kiri kanan gitu. Aja gini. Iya. Oh iya. Emang Pakai sedotan, Oh iya kan? Pakai Sedotan sedotan. minumnya. apalagi pas orangnya pasiennya kan nggak sadar pasti kan. Iya. Pasangin kateter jadi pasti nggak bisa jalan. Tapi aku beberapa ngobrol sama teman-teman dokter kalau gitu ya. Itu nggak kepikiran, maksudnya itu sudah mereka anggap Oh iya. hal yang biasa gitu loh. Soalnya itu pasien. Dok, kita bilang sekarang misalnya dokter andrologi gitu. Andrologi itu Pak. Dia dokter ini berhubungan dengan kemaluan pria. Ah. Dokter cowok cewek ya kita bilang ya. Ya udah, aku pernah diperiksa. Dia tak buka, dipegang gitu. Mereka itu hal yang biasa gitu loh. Bagi mereka itu ya udah tugas mereka kayak gitu. Mungkin dari mulai mereka kuliah dan mereka memilih itu ya hal yang biasa aja gitu loh.
atau mungkin itu pelajaran awal ini kali ya, pelajaran dasar. Iya, emang itu sebelum Jadi- sesuatu yang wah, Hal yang lumrah buat hal yang dokter. lumrah buat dokter. Enggak lah, apalagi dulu kita suka juga sama dokter kan. Heeh. Iya. Apalagi Tapi kan dulu masih anak kecil kan, sebenarnya. Kan ada juga yang pernah belajar Oh iya, ada juga. mualah Iya. atau yang karena kesehatan. Itu sebenarnya itu mereka sama sekali nggak kepikiran ke arah saru ya, ke arah porno gitu ya udah tugas mereka. Karena mungkin dia masih magang, ya kan? Bisa juga ya kalau masih magang mungkin masih Atau lah, mungkin belum disumpah. emang dia nggak ada kepikiran, dia mungkin beberapa kali masang, tapi itu emang dia nggak nyangka aja dia bakal viral. Mungkin dia sebelumnya udah pernah bikin status juga kan? Iya. Misal masukin apa ke amandel gitu kan bisa. Maksudnya obat kan Iya. masukin. amandel nggak bisa dimasukin apa-apa. Lah kan nyuapin obat kan bisa. Mungkin masukin benda yang depannya K, belakangnya L 5 huruf ke dalam mulut. Nah, Kapsul. Kapsul, ya Kan bisa. Bisa. Gitu. bisa kapsul, bisa. Kapsul bisa. Banyak loh. Banyak. Mungkin temen-temennya dia juga kayak gitu juga. Cuma nggak bisa lah. Cuma ngobrol aja. yang kena banyak. Iya. Pasti temen-temennya dia untung aku orang. Pasti ada juga. Langsung dihapus ya. Tapi bagaimana itu bisa viral itu yang perlu dipertanyakan juga loh. Susah ya kayaknya aku. Emang- Banyak kayak misalnya Emang nih, netizen nih sih teman-teman nyari-nyari. kita yang bikin status aneh-aneh kan mesti banyak ya. Iya. Tapi yang viral ya jarang banget. Pasti circle-nya jauh ya. Apa jangan-jangan itu settingan tapi disetting lagi gitu juga. Settingnya. Pokoknya sekarang kalau udah masuk Lambetura atau Indozone udah viral udah gitu aja. Parameternya apa? Yang terakhir aja aku bilang settingan juga. Apa nih? Ada orang yang ngata-ngatain, ya walaupun ini maksudnya ini minta maaf dulu ya, ada orang yang ngata-ngatain Ridwan Kamil settingan. Oh ya. Ada tuh dia tuh baru ini tuh Presiden kan? Calon presiden. Capres, settingan buat capres, itu settingan doang gini terus dia ngomong panjang lebar, terus intinya nggak segampang itu Pak, dia bilang gitu kan. Itu settingan ini hoax settingan gitu kan. Dia kayak gitu emang kata-katanya seolah-olah ini settingan terus kita tidak mudah percaya. Iya kan, maksud aku orang goblok pun ini percaya ini beneran gitu loh. Dia settingan juga gitu loh. Berarti dia malah gobloknya settingan. Emang dia pengen Pengen naik. naik dengan cara kontroversi. Aksos. Ya ampun. Itu aku baca sih itu tadi Hari ini kan baru kan? orang kan namanya kayak gitu lah nama-nama David Cina. apa siapa? Iya. Cina. David siapa? Emang orang Tionghoa lah. Nah itu kan aku bilang ini orang ini aja kayaknya cuma dia doang di seluruh dunia yang ngomong ini hoax gitu loh. Seluruh dunia loh, Iya. cuma dia doang yang ngomongin settingan loh. Sebenarnya kayak gitu-gitu tuh apa ya? Nggak kebayang lah, maksudnya settingan sih settingan, tapi masa iya? Atau sekarang kalau kita ngomong gini, misalnya kita menjadi dia gitu ya, Iya. settingan. Berarti maaf ya gitu, Iya. anaknya diumpetin berarti kan istilahnya kan Di diumpetin. Amerika. dan maaf juga dibuat meninggal gitu kan istilahnya kan goblok gitu. Udah gitu masih belum tentu menang, Iya dia bilang ya gitu kan? Belum tentu juga, Ridwan Kamil kayaknya juga belum ada yang lirik. Iya, Masalahnya dia settingan. masih ada Anies, masih ada Ganjar, dan saingannya berat-berat. Iya. Kecuali settingannya yang super baru kayak Atau- Formula E misalnya di tiket. Aku mau ngomong formula fix loh tadi loh. Mau jadi itu loh, tapi aku mau tak belokin dari formula fix formula loh. Gak apa-apa kan, kita masyarakat kan nggak apa-apa. Kalau kita nih sama masyarakat, Iya, sama masyarakat keresahannya ya seperti suara tapi masyarakat. harus sama komika, enggak ya? Bridgingnya pas banget. Jadi kita juga mau ngomongin Formula E. Apa? Lagunya mengecil ya enggak ya? Di Formula E kemarin kan gosipnya sepi, Ya. sepi penonton, terus ada juga Oh udah mulai tuh mulai. hari Sabtu. Oh udah. Oh ya, aku malah nggak tahu ya. Astaga, padahal aku tahu. Nah, Formula E
itu digosipkan, ya nggak tahu ya, nuansanya politis banget. Politis banget. Nuansanya politis banget. Ada yang bilang suka, ada yang bilang rame, berarti itu ya politis lah. Kubu sana kubu sini. Beritanya yang nguyok bola bali. Asu. Ora. beritanya yang santer malah Syahroni beli tiket 1,2 miliar. Kamu dengar nggak? Ya, sama orang PDIP juga. Pokoknya orang-orang penting malah beli tiket buat orang-orang, jadi biar kelihatan acaranya sukses mungkin ya, apa biar rame, nggak ngerti lah. Tapi kan Pak Saroni kan ngomong kan saya membuat tim media. Nah, dan dia juga ketua. Iya, ketua iya kan dia kan tetap pelaksana. Ketua berarti wajar lah. Iya. Ketua rumah doen. Ketua PSSI juga harusnya bisa. Daripada masukin gratis gitu ya, mending bayar. Nah, itu kan bener kan. Bayarin. Jadi kalau menurut kamu mending nih, duit 1,2 M, misal kamu jadi Ahmad Syahroni nih, mending kamu jual tiket secara organik, misal nih manggil siapa ya, Vanessa itu siapa? Yang jin itu Maria Vania gitu-gitu buat jualan tiket keliling-keliling Jakarta gitu kan, atau pakai Enggak, cara kenapa mesti instan? Maria Vania? Kenapa mesti Maria Vania? Kan lagi naik. Oh, lagi naik. Naik kemana? Lagi naik. Keretak abal-abal kan dia naik dapat terus. Gimana menurut Bung Egwin sebagai kaum mending 1,2 M Kalau mending. untuk nonton Formula E? Kalau posisi jadi misal jadi ketua panitianya nggak apa-apa sih. Tapi nanti tak jual lagi tiketnya. Kamu Dengan beli harga tapi kamu jual. separuh. Oh, diskon maksudnya. Iya. Ya itu berarti ini uangnya masuk ke subsidi berarti. Iya. Ya. Ya, dalam bentuk subsidi. Nah, berarti ini harus ada embel-embelnya khusus pendukung Formula E. Iya. Mari. Kok pendukung? Dan siapa? Aku. Bilang apa? Oh iya. Kalau menurut Bung Febri nih gimana? 1,2 miliar untuk nonton Formula E. Nah, aku Mending pakai cara yang lain apa Jadi- langsung ibarat main game ini dia nge-cheat nih menurutku. aku tadi ketuane 1,2 Ya, tak beli. Kita taruh yang story kok. Aku beli berapa Orang tuh satu, story. satu tiketnya berapa tuh? Dia berarti 2 jutaan. 2 juta. tiketnya. Ya, 2 juta. Satu. Untuk 600 orang soalnya. Berarti sebagian tak bikin ya semisal 1,2 itu tadi. Tak bikin setengah ini giveaway. Oh iya. Oh, Bisa itu masuk iklan. gitu. Iya itu nama nggak kepikiran ya. Gue. Giveaway terus bisa jadi followernya banyak. Ya kan jadi kamu tahu nggak hari Sabtu ada Formula E? Tidak tahu. karena postingan IG ini Jokowi ada ingat ya. Ya itulah masih berarti banyak apa? orang yang lain. Promosinya kurang ya? Bisa jadi 1,2 M buat giveaway, bagus lah kalau menang dengan. Kalau Pak Arga gimana? Ya wajar aku beli buat info lah. Maksudnya aku seorang Pak Saroni Miliarder. Crazy Rich kan, ya udah aku beli aja. Itu buat tim bonus buat karyawanku lah. Yang sudah bekerja keras. Iya, tanggal sini kamu nonton gitu. Karena maksudnya itu kan aku beli itu buat menyukseskan acaraku juga dan buat orang-orangku juga kayak gitu. Ya udah, aku mending beli kayak gitu. Jadi bukan buat orang lain, tapi buat timku sendiri nih kayak gitu. Timnya ada 600 orang. 3 orang apa orang? 600. Ya ada lah dia lah. Tim Sega ya. 600 orang tuh banyak banget loh. Mungkin karyawannya Ya keluarganya lah, katakan dia misalnya karyawan Matahari juga kan. misalnya dia karyawannya ada 2 orang. Iya. 1 orang punya 3 Punya anak, istri. keluarganya iya. Bisa, tapi ya gitulah ya. Ya memang masing-masing orang punya pemikiran masing-masing. Lagian itu juga gak salah juga. Iya. Duit dia juga. Iya. Ya, ketuanya Tapi dia dia juga. Kan? Apa? Yang tujuannya dia juga, yang tahu dia juga. Jadi ya, dan ini ditayangkan di 150 negara kan. Iya. Jadi harapannya nanti Indonesia bisa terkenal punya Formula E. Iyalah, Terkenal kalau lah. itu buat
Indonesia. Iya Indonesia dan itu buat perekonomian kita meningkat aku dukung banget. Di luar politis ya. 1,2 M kecil. Iyalah. Apalagi uang itu ya kembali lagi ke Iya. Formula E lagi ya. Bisa buat modal bulan tahun depannya lagi. Gitu ya. Jadi sekian episode Menang-Mending kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Semoga ada episode ke-8, 9 dan seterusnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jadi lah. Serem. Haryadi. Harusnya kerennya tadi bilang nggak jadi ngobrolin Haryadi kok. Haryadi Kok mau bantuin aku nggak kok? Apain? Baju